Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil makalah geografi kami yang bertemakan bencana longsor, berfokus pada bencana longsor di Sukabumi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Devina Bata Hanifah. Nama saya Kiara Faiska Namira Salsabila. Nama saya Tasya Nurul Ramadhani. Nama saya Divin Ahmad Fadian. Nama saya Rasa Arif Ibinsa. Nama saya Reza Ananda Diananta. Dan Ninda Puspitasari yang hari ini sedang berhalangan hadir. Bencana alam adalah fenomena yang tidak terelakkan dan dapat berdampak besar bagi kehidupan masyarakat, terutama bagi mereka yang tinggal di wilayah rawan bencana. Salah satu bencana yang sering terjadi di Indonesia, khususnya di daerah pegunungan dan perbukitan, adalah tanah longsor. Wilayah Sukabumi di Jawa Barat merupakan salah satu daerah yang kerap kali mengalami bencana ini. Kondisi geografi Sukabumi yang didominasi oleh pegunungan dan curah hujan tinggi meningkatkan risiko terjadinya longsor, terutama pada musim penghujan. Hal ini berdampak besar pada masyarakat, baik dari segi keamanan, ekonomi, hingga kesejahteraan. Berdasarkan kondisi tersebut, penting untuk mengidentifikasi penyebab utama terjadinya longsor di Sukabumi, dampak yang ditimbulkan, serta upaya mitigasi yang dapat dilakukan untuk mengurangi risiko bencana di masa mendatang. Rumusan masalah yang akan dibahas dalam tugas ini adalah sebagai berikut. 1. Apa saja penyebab utama terjadinya bencana longsor di wilayah Sukabumi? 2. Bagaimana dampak bencana longsor terhadap masyarakat dan lingkungan di Sukabumi? 3. Apa saja langkah-langkah mitigasi yang dapat diterapkan untuk mengurangi risiko bencana longsor di Sukabumi? Tujuan dari penulisan tugas ini adalah berikut. 1. Mengetahui dan memahami faktor-faktor penyebab terjadinya longsor di Sukabumi. 2. Mengidentifikasi dampak yang ditimbulkan oleh bencana longsor di wilayah tersebut. 3. Memberikan rekomendasi upaya mitigasi yang tepat untuk meminimalisir risiko dan dampak dari bencana longsor di masa depan. Tanah longsor merupakan pergerakan massa tanah atau batuan yang bergerak menuruni lereng akibat gravitasi. Fenomena ini umumnya dipicu oleh kombinasi faktor alam seperti curah hujan tinggi, kondisi geologi, serta aktivitas manusia yang dapat mempengaruhi stabilitas tanah. Jenis tanah longsor bervariasi, antara lain translasi, rotasi, aliran, dan jatuhan batuan, masing-masing dengan karakteristik dan penyebabnya sendiri. Secara ilmiah, mekanisme longsor dipelajari melalui faktor-faktor pemicu ini untuk mengidentifikasi area berisiko. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa Sukabumi merupakan salah satu wilayah dengan risiko longsor tinggi di Indonesia. Faktor utama meliputi curah hujan tinggi, kemiringan lereng yang tajam, dan jenis tanah yang labil, menurut Badan Geologi 2021. Faktor ini diperburuk oleh penggundulan hutan serta pembangunan pemukiman di lereng, yang menambah beban tanah mengurangi stabilitas lereng. Riset tersebut juga menekankan pentingnya mitigasi seperti penghijauan dan sistem drainase yang memadai. Beberapa solusi dapat diimplementasikan untuk mengurangi risiko longsor di Sukabumi. Antara lain, 1. Penanaman vegetasi di lereng terjal. Vegetasi mampu mengikat partikel tanah dan mencegah erosi, sehingga memperkecil risiko longsor. Perhijauan di daerah rawan perlu didukung masyarakat serta pemerintah daerah melalui program reboisasi. Peningkatan sistem drainase. Drainase yang baik penting untuk mengelola aliran air hujan agar tidak mengakibatkan tanah jenuh air yang bisa memicu longsor. Sistem drainase yang baik dapat mengurangi risiko pergerakan tanah. Edukasi dan penyuluhan kepada masyarakat. Edukasi tentang deteksi dini tanda-tanda longsor serta langkah mitigasi perlu ditingkatkan agar masyarakat lebih siap menghadapi potensi bencana. Penguatan struktur tanah di area rawan. Pemasangan tanggul atau talud di lereng yang curam dapat membantu menahan massa tanah. Juga pemasangan jaring kawat di tebing untuk mencegah jatuhan batu bisa menjadi solusi efektif. Penelitian yang ada longsor di Sukabumi terjadi terutama di daerah dengan curah hujan tinggi dan kondisi tanah labil, terutama saat musim hujan.
Pembukaan lahan yang tidak sesuai seperti alih fungsi hutan menjadi lahan pertanian dan permukiman turut memperburuk stabilitas tanah. Infrastruktur drainase di beberapa area rawan longsor juga masih belum memadai yang meningkatkan resiko bencana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor alam seperti curah hujan tinggi bersama dengan aktivitas manusia sama-sama berperan dalam meningkatkan resiko longsor di Sukabumi. Musim hujan mempercepat erosi dan mengurangi stabilitas tanah, sementara aktivitas pembukaan lahan di lereng curah menambah resiko ini. Meskipun langkah mitigasi seperti reboisasi dan penguatan lereng sudah dilakukan, kurangnya partisipasi masyarakat dan keterbatasan anggaran menjadi kendala dalam implementasi yang optimal. Bencana longsor di Sukabumi merupakan masalah serius yang diakibatkan oleh kombinasi faktor alam dan aktivitas manusia. Curah hujan yang tinggi, kemiringan lereng yang curam, dan jenis tanah yang labil berkontribusi pada terjadinya longsor. Selain itu, praktik penebangan hutan dan pembangunan pemukiman di area rawan juga memperburuk kondisi ini. Upaya mitigasi yang telah dilakukan seperti penanaman vegetasi dan peningkatan sistem drainase perlu ditingkatkan efektivitasnya melalui kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga terkait. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, berikut adalah beberapa saran yang dapat dipertimbangkan. 1. Penguatan kebijakan mitigasi. Pemerintah daerah perlu memperkuat kebijakan terkait mitigasi bencana, termasuk program penghijauan dan pembenahan infrastruktur drainase di area rawan longsor. 2. Edukasi masyarakat. Penyuluhan yang lebih intensif mengenai resiko longsor dan langkah-langkah pencegahan harus dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Hal ini penting agar masyarakat dapat mengenali tanda-tanda dini terjadinya longsor dan mengambil tindakan yang tepat. 3. Riset lanjutan. Diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mengidentifikasi faktor-faktor lain yang berpotensi memicu longsor di Sukabumi serta mengembangkan solusi yang lebih efektif dan berkelanjutan. 4. Partisipasi masyarakat. Masyarakat harus dilibatkan dalam upaya mitigasi seperti program reboisasi dan memelihara drainase untuk menciptakan rasa kepemilikan dan tanggung jawab terhadap lingkungan. Bencana longsor di Sukabumi tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga masyarakat dan semua pihak terkait. Kerjasama yang baik dalam upaya pencegahan dan mitigasi bencana dapat mengurangi risiko longsor, melindungi kehidupan, dan menjaga kelestarian lingkungan. Dengan langkah-langkah yang tepat dan komprehensif, diharapkan Sukabumi dapat menjadi daerah yang lebih aman dan siap menghadapi potensi bencana di masa depan. Ini adalah gambar peta longsor di Sukabumi. Lingkaran ini menunjukkan lokasi gerakan tanah. Warna biru menunjukkan batu gamping formasi, batu gamping, napal, dan batu lempung. Warna pink menunjukkan adanya basal. Warna merah menandai adanya desit. Dan garis biru ini menunjukkan bahwa adanya sungai di area longsor. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.